Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat sosial yang luar biasa, Bapak Ibu hebat di seluruh tanah air. Nama saya Mulkan, saya pendamping sosial PKH Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang makanan yang bergizi yang ada di lingkungan sekitar. Baik Bapak dan Ibu yang luar biasa, silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di pertemuan kelompok pada hari ini ya, atau P2K2. Ibu masih ingat enggak? Ibu-ibu semua, agar ibu dan anak tumbuh sehat ya, maka kita harus memakan makanan yang bergizi baik ya. Kenapa? Karena badan kita ya dan anak kita itu butuh vitamin dan gizi yang baik supaya tidak stunting ya. Supaya kita tahu ya, makanan dan minuman yang kita makan itu mengandung gizi yang baik ya, maka kita harus tahu fungsi dan manfaat dari makanan yang kita makan. Baik Bu, kita lihat tabel berikut ini ya. Ini adalah tabel zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya ya. Yang pertama kita lihat ini ada kelompok kandungan gizi Bu ya. Ini yang pertama makanan pokok. Makanan pokok itu adalah makanan yang sehari-hari kita makan ya. Ini makanan yang mengandung karbohidrat ya. Ibu tahu fungsi dari karbohidrat adalah sumber tenaga. Baik ibu-ibu semuanya ya, kita akan belajar ya apa itu makanan yang bergizi ya. Nah, kita lihat ini adalah tabel Bu ya. Tabel itu adalah deretan ya dari jenis-jenis makanan yang biasa kita makan ya. Kita lihat zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya ya. Kalau kita makan, kita harus tahu yang kita makan apa ya, dan manfaat bagi tubuh kita apa ya. Yang pertama kita lihat kelompok makanan yang termasuk makanan pokok ya. Makanan pokok ada yang tahu Bu? Nasi, terus apa lagi? Jagung, apa lagi? Dan gandum dan sebagainya ya. Makanan pokok itu makanan yang mengandung karbohidrat ya. Ini mempunyai fungsi sebagai sumber tenaga ya, supaya kita kuat bekerja ya. Fungsinya untuk berpikir dan bekerja ya. Ini kalau kita lapar malas mikir ya, error katanya, kata Ibu Saidah ya.
Kemudian selanjutnya lauk pauk, Bu. Ya, lauk pauk ini mengandung protein. Ya, ini protein ini fungsinya adalah sebagai zat pembangun sel. Ya, di dalam tubuh kita ini banyak sel. Ya, ada miliaran sel. Ya, dan itu ada yang rusak. Ya, kalau rusak nanti diperbaiki oleh protein. Ya. Nah, Ibu tahu protein itu dari sumber apa saja? Dari lauk pauk, dari telur, ikan, daging, ayam, apa lagi? Ikan lele. Ada yang suka ikan lele? Enggak. Ikan lele itu nilai gizinya banyak, Bu. Ya. Kalau di kita ada yang namanya lindung, tahu lindungnya? Enak nggak lindung? Enak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kelompok sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran itu mengandung vitamin dan mineral. Ya, di sini fungsinya adalah membantu proses kerja tubuh. Baik, Bu. Ya, sekarang kita diskusi. Tahu nggak, Bu, diskusi itu apa? Diskusi itu ngobrol ya. Diskusi sama juga dengan ngobrol atau musyawarah. Ya, nanti ini saya bagi 3 kelompok ya. Nanti Ibu berhitung ya. 1, 2, 3 ya. Nanti kalau habis sampai angka 3 Ibu berhitung lagi mulai 1, 2, 3 lagi. Nanti 1, 2, 3. Ya, saya tunjuk. Mulai dari Ibu Jenny berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Nanti yang angka 1 bergabung dengan angka 1 ya, angka 2 bergabung dengan angka 2, angka 3 bergabung dengan angka 3. Nanti bikin kelompok diskusi ya. Nanti kelompok diskusinya ada 3 juga ya. Yang pertama adalah kelompok makanan pokok ya. Jadi kelompok 1 itu nanti namanya kelompok makanan pokok. Kelompok 2 itu adalah kelompok lauk pauk ya. Kemudian kelompok 3 adalah kelompok buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Baik, Bu. Sekarang bergabung nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3. Ayo. Ya, 1 siapa? 1 Ibu Jenny di sini. Nomor 1. Nomor 1 lagi siapa tadi? 2. Ya, gabung. Nomor 2 sebelah sini, nomor 2. Ya. Nomor 2. Woi, bisa. Nomor 3 sini, nomor 3. Ya, itu ya. Udah ketemu semua ya kelompoknya ya. Iya. Baik, Bu ya, nanti setiap kelompok ya mengidentifikasi ya, identifikasi atau mencari ciri-ciri dari makanan tersebut ya, mengenali makanan tersebut ya. Apakah makanan pokok itu apa aja ya, nanti sama Ibu yang di sekitar kita nih makanan pokok apa aja, nanti Ibu tulis di kertas plano ya. Kemudian kelompok 2 mencari makanan yang sumbernya lauk pauk apa aja yang ada di sekitar kita, lauk pauk ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang buah-buahan dan sayur-sayuran ya, vitamin dan mineral ya. Nanti Pak, ini nomor 1 emang bacanya beb. Jangan. Ini lauk pauk. Iya. Iya. Tahu dia itu makanan pokok. Lauk pauk, tolong gua. Nah, baca no. Iya, ngerti kan apa dikasihnya ini saya pada pembukaan. Oh, iya orang ini. keren. Ya, makanan pokok apa? Tuh, tukar mana? Tuh. Ibu-ibu ya, semuanya sudah selesai Sudah. diskusinya. Sudah. Ya. Hasil diskusinya Iya. nanti tolong ditempelkan di tabel isi piringku. Jadi kalau kita makan itu harus mengandung ini. Makanan pokoknya apa, lauk pauknya apa, buah-buahannya apa, sayur-sayurnya apa. Ya, jangan ini mah makanan pokoknya aja, nasinya aja.
lauk pauk Ya. ada. Jadi makanan yang kita makan itu harus seimbang gizinya, gitu ya. Enak kalau ada makanan pokoknya doang. Ya silakan Bu, tempelkan mulai dari makanan pokok. Jadi Nah, dulu makanan namanya pokok silakan. nasi dulu, nasi atas dulu. Ya. Udah nasi aja dulu satu. Apa roti yang? Roti. Ya. Ayo lagi. Terus lu bacanya apa? Iya. Susu. Satu dulu. Kan ini mah nggak nempelin semua. Udah terus ini Inca apa? Yuk titip aja yang. Tempelin. Lu nggak bangun. Lu bangun. Ya. Nah, kemudian lauk pauk, ya silakan kelompok lauk pauk maju. Tempelin. Udah gembul dia mau makannya tuh. Emang satu doang? Nggak ada gini? Nggak ada ini. Itu yang manggang ninja. Nggak ada Bu. Bukain dulu itu ya. Tetelan kan bukain. Ji, Bukan, penyetir. ini cuma pesen cumi-cumian. Itu anu Elul kasih. Lol. Itu sosisnya. Kasih si Elul, lol. Oh. Iya udah. Ini cumi. Ini cumi 2. Nah, kemudian sekarang kelompok buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, silakan tempelin. Tempel semua. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Apa? Ya mana gitu lagi SMP inget SD. Ya, Lulus dah ini emang. wortel, Pancasa. mangga. Aduh, buah-buahan apa semangka, pisang. Woi, terbang tuh. Terbang. Tesin, Itu lu masih pegang ini? Lele. kacang panjang. Gini, gini. Diatur. Maju-maju. Woi, copot. Ya udah biarin lah. Maju-maju. Yang panjang ya, Bitri. Baik Bu ya, sekarang sudah ini semua ya, sudah kita tempel nih hasil diskusi ya. Ada yang salah masuk nggak nih? Kira-kira susu masuk ke makanan pokok apa nih? Saya tuh satu. Hah? Lauk pauk apa ya? Susu masuknya ke nggak ke piring dia mah. Oh iya, di Ya. gelas. Empat sehat lima sempurna dia sempurna. Ya. Ya. Lauk pauk semua udah ya. Nah, ada daging, ada ayam, ada telur dan seterusnya. Buah. Ya, apel, pisang, semangka, serikaya, mangga. Sayuran, bayam, wortel, terong, tesin, kangkung, genjer, brokoli. Terong masuk sayuran apa buah? Terong. Sayuran. Baik Bu ya. Jadi ya, makanan yang kita makan ya, terutama ibu hamil dan bayi harus mengandung gizi yang lengkap supaya anak kita tidak stunting ya. Baik ibu-ibu, materi sekarang kita akan bahas terkait 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita mau mengolah makanan, ya kita jangan mencari-cari yang tidak ada. Yang ada aja di sekitar kita. Seperti buah-buahan kan pepaya banyak tuh di kita. Itu kita makan. Ya. Kenapa? Karena pepaya itu termasuk buah-buahan yang sangat bergizi dan vitaminnya lengkap. Kemudian selanjutnya yang kedua, banyak makan buah dan sayur ya. Terus konsumsi buah dan sayur sebanyak mungkin. Ya, kenapa? Karena buah dan sayur itu mudah dicerna oleh tubuh dan berserat tinggi ya, sehingga pencernaan kita itu tidak terbebani. Selanjutnya, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi ya, banyak sekali
lauk pauk yang ada di sekitar kita seperti ikan lele, lindung, ikan gabus ya. Apalagi kita ada di pesisir, di pantai, itu banyak sekali ikan-ikan segar yang bisa kita konsumsi, kita makan ya. Itu gizinya sangat tinggi dan akan menyehatkan baik itu ibu hamil maupun anak balita, sehingga anak kita terhindar dari stunting. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Ya, makanan pokok kita itu adalah makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat. Ya, di antaranya adalah nasi. Ya, jadi jangan makan nasi terus tuh. Ya, kalau misal ada singkong, kombinasikan dengan singkong. Makan singkong atau makan jagung. Ya, jangan ini mah udah makan nasi kebiasaan, makan singkong 2 piring dibilangnya belum makan ya. Jadi seperti itu. Jadi kombinasikan ya antara nasi, singkong, jagung, gandum dan seterusnya. Selanjutnya yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin dan berminyak ya. Kenapa? Karena yang asin itu akan mengakibatkan darah tinggi ya. Kemudian yang berminyak akan mengakibatkan kolesterol. Kemudian yang manis ya, kalau konsumsinya kebanyakan juga nanti bisa mengakibatkan darah manis atau apa Bu? Minimal 1000 langkah kita jalan kaki ya, setengah jam lah kita jalan sambil aktivitas apa gitu ya. Ini biasakan, jangan ini mah bangun tidur selimutan gitu ya. Kemudian yang ke-9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi kalau kita mau beli apa nih yang ada kalengnya nih, ya ada labelnya, dibaca kandungan gizinya berapa, mengandung apa gitu ya. Itu harus kita baca supaya kita tahu informasi gizi yang ada di labelnya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir ya. Cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena 80% penyakit itu adalah dari tangan yang kotor. Makanya setiap mau aktivitas kita harus cuci tangan. Baik Bu, kita tadi sudah belajar mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita ya. Semoga ya yang kita pelajari tadi ya bermanfaat bagi kita semua ya. Dan tolong apa yang sudah kita pelajari tadi ya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya ucapkan terima kasih Bu atas segala perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.